Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam, tak lupa pula kita limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perkenalkan, nama saya Ilniati dengan NIM 2024 010101 dengan mata kuliah Fikih Ibadah kelas PAIH dengan di bawah bimbingan dosen pengampu Ibu Rahmadani SSY MH. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi UTS yang berjudul Sholat 5 Waktu. Langsung saja pada latar belakang. Sholat adalah rukun Islam kedua dan kewajiban utama bagi setiap muslim. Sholat 5 waktu menjadi tiang agama yang harus ditegakkan setiap hari. Dalam kehidupan modern, tantangan dalam menjaga konsistensi sholat semakin besar. Penting untuk memahami dasar, tujuan, dan manfaat dari sholat 5 waktu. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja sholat wajib yang harus dikerjakan setiap hari? Yang kedua, kapan waktu-waktu pelaksanaan sholat 5 waktu? Yang ketiga, mengapa sholat 5 waktu penting dalam kehidupan seorang muslim? Dan yang keempat, bagaimana cara menjaga konsistensi dalam melaksanakan sholat? Tujuan. Yang pertama, mengetahui jenis-jenis sholat wajib dan waktu pelaksanaannya. Yang kedua, memahami pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran untuk menjaga sholat 5 waktu secara konsisten. Dan yang keempat, menyadari hikmah dan manfaat dari pelaksanaan sholat. Kita masuk pada pengertian dan kedudukan sholat. Yang pertama, sholat adalah ibadah wajib yang menjadi rukun Islam kedua. Yang kedua, sholat merupakan media penghubung antara hamba dan Allah. Yang ketiga, menjadi identitas seseorang muslim dan pembeda antara iman dan kufur. Dan yang keempat, sholat adalah tiang agama yang jika ditegakkan maka agama akan tegak. Adapun dalil kewajiban sholat. Dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Dalam hadis, sholat adalah tiang agama, barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Dan sholat diwajibkan secara langsung oleh Allah saat Isra Mi'raj. Lanjut, rincian sholat wajib. Yang pertama, sholat subuh. Didirikan 2 rakaat dan dilaksanakan pada waktu fajar hingga terbit matahari. Yang kedua, sholat zuhur. Didirikan 4 rakaat, dilaksanakan pada waktu setelah matahari tergelincir hingga menjelang asar. Yang ketiga, sholat asar. Didirikan 4 rakaat dan dilaksanakan pada waktu setelah zuhur hingga menjelang maghrib. Yang keempat, sholat maghrib. Didirikan 3 rakaat dan dilaksanakan pada waktu setelah matahari terbenam hingga masuk isya. Dan yang kelima, sholat isya. Didirikan 4 rakaat, dilaksanakan pada waktu setelah maghrib hingga tengah malam. Kita masuk pada tata cara umum sholat. Yang pertama, niat dalam hati sesuai sholat yang dikerjakan. Yang kedua, takbiratul ihram seperti mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah dan surah pendek. Yang keempat, ruku dengan tumak ninah.
Yang kelima, i'tidal, seperti berdiri setelah ruku. Yang keenam, sujud pertama dan duduk di antara dua sujud. Yang ketujuh, sujud kedua. Manfaat dan hikmah sholat. Yang pertama, sarana komunikasi langsung dengan Allah. Yang kedua, menenangkan hati dan menyejukkan jiwa. Yang ketiga, menjaga dari perbuatan keji dan mungkar sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Yang keempat, membentuk kedisiplinan dan ketertiban hidup. Dan yang kelima, meningkatkan ketakwaan dan keimanan seseorang. Sebelum menutup presentasi ini, saya akan membacakan kesimpulan. Sholat 5 waktu merupakan kewajiban utama dalam Islam yang tidak boleh diabaikan oleh setiap muslim. Sebagai tiang agama, sholat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga keimanan dan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap waktu sholat ditentukan secara jelas dan mengajarkan kita untuk hidup disiplin, bersih, serta selalu mengingat dan berserah diri kepada Sang Pencipta. Melalui sholat, seorang muslim dapat memperkuat hubungan spiritual dengan Allah, menenangkan jiwa, serta menjauhkan diri dari perbuatan buruk. Oleh karena itu, menjaga pelaksanaan sholat 5 waktu secara tepat dan konsisten adalah wujud nyata dari keimanan dan bentuk penghambaan yang sesungguhnya. Sekian, terima kasih dari materi yang saya paparkan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.